nangis, kemudian setelah sholat tidak ada iman untuk dan Kiai dengan menjawab dengan bijak sekali, Andalah yang beruntung. Ya. Andalah yang beruntung. Saya kata disebutkan implementasi sholat. Jadi bagaimana caranya mengasah hati yang khusyuk itu dibawa setelah sholat. Mereka yang sebagian ulama mengatakan itulah yang disebut dengan aqimis sholat. Jadi katakan mendirikan sholat itu adalah mengimplementasikan sholat dalam kehidupan. Itu jujur saja ya di dalam Al-Quran, ya di dalam hadis Nabi, dan saya kita akan menyampaikan ada lima golongan orang-orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis qudsi yang saya sampaikan. Jadi saya akan berikan dari Bapak Dadi. Ini saya buat tulisan tangan dari fotokopi, tapi belum diterjemahkan, ya. Dari saya berikan nanti, ya. Kapan kami bahasa besok ini. Nah, kita bahas. Nah, kemudian contohnya, ya lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu semua berbicara tentang keberuntungan orang-orang yang beriman. Diawali dengan usulan qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Siapa mereka? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Dibentuk dengan usulan sholat itu. Khusyuk dan konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan berarti lupa segala-galanya pingsan namanya dengan khusyuk. Ada salah tafsir. Lima tembok nanawan salah pingsan. Apa? Khusyuk, konsentrasi. Makanya para ulama membolehkan. Sebagian mengatakan misalkan kalau kita misalkan takbir, Allah akan mengangkat tangan. Terus berai kan? Tidak iya gagal berai ya. Semua ingat Nabi ya masalah semua di sini. Berai segala persoalan itu ada. Khusus tidak ini buruk. Ada bingung cenayur. Ada bensin turun naik. Kayak gitu dah kesalahan. Naik turun ya Allah ya. Mobil cicilan aku terus ini channel BPN segala macam kabel juga lah. Wah soal saya ini sebuah persoalan itu ada masuk ke dalamnya ya dan seterusnya. Nah, itu boleh kalau ulama luruskan beristighfar katanya astagfirullahaladzim, luruskan. Ingatin, luruskan. Terus sudah sampai selesai. Tahu nggak usaha maksimal itu sampai salah, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Makanya ada metode-metode pengusulan sholat itu. Ya, ada beberapa riwayat yang boleh katanya lihat supaya sholat itu khusyuk, lihat tempat sujudnya, ada titik-titik tertentu lihat. Atau mana titik? Ternyata ya. Ada mengarah musuh sholat belum? Gitu-gitu nggak bisa. Ya, betul. Jadi sholat khusyuk itu konsentrasi, bukan berarti lupa segala-galanya. Kedengaran anak-anak ribut begini wajar. Ya, jadi tunggu lah. Ada yang mencari khusyuk hukum cina itu. Yang pun terkadang yang benar tapi mau malam untuk mereka. Sekarang sudah letaknya begitu letak. Oh, nah pulang turun naik ke haka, ya. Jadi Allah. Nah pulang nanti kamarnya turun naik, ya. Imam Mustafa yang gitu aja sudah letak. Ayo kenal siapa yang busuk. Mari kita awal kita ya. Nah, jadi jangan salah paham, konsentrasi full. Gitu.
Nah, kenapa sampai terbawa seperti itu? Inilah ya, yang belum kita tuh yang belum bisa memisahkan mana kegiatan duniawian yang sebenarnya kemudian mana ibadah yang sebenarnya ketika menonton. Makanya Nabi memberikan ini Allah ada hadis ini debat-debat sebenarnya. Tapi pikirlah orang masalah hadis kepada mereka tidak diserahkan. Tapi ada unik kata Nabi SAW, as-sholat min ar-rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi upayakan setelah sholat itu kita sholat mi'raj seperti Nabi SAW. Itu bukan maknanya. Kenapa sholat itu ya diberikan atau diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi mi'raj? Ya, karena itu hikmah terus manteng ke Allah. Makanya kalau kita ingin membuat sebuah perumpamaan, itu vertikalnya ke atas terus ya. Itu dengan ibadah makhluk, dengan sholat, dengan doa, dengan ada khauf, ada tawakal terus. Nah, ini ada keseimbangan. Ketika kita ke atas terus, ini keseimbang. Jadi kita tahu, gitu, ya. Jadi ke atas dengan apa? Film vertikal di bersama seimbang. Ini implementasi namanya. Gitu. Ya, makanya membentuk garis garis 90 derajat. Lihat contohnya. Kalau kita sudah mampu membangun garis 90 derajat, kekuatan-kekuatan kan 90 derajat. Namun satu blok yang kuat. Segini mega, bisa mega kalian. Pos mega dasar bersih hati semua. Itu betulan. Bayangkan kalau kita sedikit saja bengkok itu nggak akan sempurna bagaimana. Ya, makanya yang disebut dengan implementasi salat itu hablum minanas. Hablum minanas sejajar dengan hablum minanas. Oh, itu yang disebut dengan implementasi salat. Kurang matching kalau kita bisa terus dengan Allah terdekat seperti dengan sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sholat malam. Gelap. Setelah itu sholat ibadah seperti sahur, haji, umroh, pulang baru kita mengangkat sebulan sekali. Dan rangka itu membangun strategi. Pas begitu diuji, diimplementasikan di masyarakat, kata orang yang soleh terkena, tidak masuk. Jauh dengan masyarakatnya dengan Allah dekat, itu kurang kecil, kurang bagus. Ya, seimbang. Sampai ada ada sikap-sikap kehidupan sosial, kehidupan hablum minanas, ya, yang pahalanya lebih besar. Jadi hablum minallah dalam masalah sunnah. Contoh kecil, malaikat itu akan mendoakan, akan memohon ampun kepada orang-orang yang katanya satu di antaranya itu ada 12 golongan yang doakan malaikat. Satu di antaranya adalah orang-orang yang selalu terjaga di malam hari katanya untuk menjaga keamanan masyarakat. Didoakan. Kan mereka masih tidak sholat tahajud, belum gitu. Apa RW baik. Kalau RW punya pasukan keamanan di bawahnya keamanan masyarakat, seseorang atau malam. Ya. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah pahalanya besar mana jika jaga malam ini dengan sholat tahajud. Pertanyaan pahala mana besar? Boleh tahu. Namun sok sholat itu persoalannya. Silakan untuk sholat, boleh ini capek-capek. Tak bayarnya juga ya pengawasannya. Kenapa ya teman-teman menyampaikan fakta ya kita cek. Maghrib berber, terus lupa tadi kali karena pos RW yang di satu tempat bukan di sini. Karena dia mungkin enggak. Ya Allah, ya Rabbi, ya.
sholat, sudah masuk ke masjid, nggak diundang punya ijazah.